Yang pertama kita langsung ke penjelasan modul untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nah, ada sedikit perbedaan jika Bapak Ibu itu melihat yang sebelumnya yang di bagian puskesmas, yaitu ada tambahan satu menu, yaitu admin account. Nah, admin account ini itu fungsinya buat apa? Jadi fungsi admin account ini digunakan untuk mengelola akun puskesmas-puskesmas yang berada di bawah wilayah dinas kabupaten kota tersebut. Misalkan contoh dinas Kabupaten Tasikmalaya. Berarti nanti yang ada di admin account itu ya puskesmas-puskesmas yang ada di Tasikmalaya seperti itu Bapak Ibu. Ini saya izin untuk menampilkan ya, untuk menampilkan ini salah satu contoh, ini saya ambil contoh Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya ya, mungkin yang dari perwakilan Kota Tasikmalaya ini, eh, mohon maaf dijadikan contoh ya, tadi soalnya udah terlanjur ngambil contoh Puskesmas Kota Tasikmalaya biar sekalian gitu. Nah, ini di sini bisa dilihat ada admin account. Nah, di bagian admin account ini itu nanti akan muncul seluruh akun-akun puskesmas yang berada di bawah naungan kabupaten kota tersebut. Nah, kalau di sini kita ambil contoh Kota Tasikmalaya, nah ini keluar semua ini. Ini ada berapa ini? Berarti 13. Ada 13 puskesmas yang berada di bawah Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya akunnya ya. Nah, dari menu ini apa yang bisa dilakukan? Nah, yang pertama, mungkin tadi ada beberapa yang menyadari bahwa ketika kita login itu tidak ada namanya registrasi atau sign in ya gitu, karena memang ini aplikasi internal tidak terbuka untuk umum. Jadi ketika dibutuhkan akun baru itu memang harus membuatnya dari dalam gitu, jadi ada admin dulu yang membuat lalu dibagikan. Nah, dinas kesehatan kabupaten kota itu bertugas untuk memanage hal tersebut. Jadi ketika nanti puskesmas misalkan butuh akun tambahan itu bisa, atau misalkan tiba-tiba lupa password. Nah, yang paling sering case yang terjadi itu biasanya lupa password, Bapak Ibu. Passwordnya lupa, lalu nanti tinggal dikontak saja. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan reset password itu lewat sini, lewat menu admin account ini. Nah, mungkin di siang hari ini mungkin biar biar lebih jelas kita akan langsung demokan saja. Misalkan saya coba ambil eh ini ya Puskesmas Taman Sari, yang ini yang sudah kita gunakan tadi pagi untuk demo. Di bagian action ini ada beberapa action yang mungkin eh, sedikit familiar kalau misalkan pernah memegang admin account. Di sini ada view itu untuk melihat lebih detail terkait puskesmas tersebut. Lalu ada juga edit. Nah, Bapak Ibu bisa mengedit eh, kode instansi, barangkali memang kodenya itu harus diupdate, nama lengkapnya ini, nama lengkapnya gue salah, Tasikmalaya. Ini kita perbaiki lah ya, kita perbaiki, dan eh, misalkan ini sudah diperbaiki oleh kita, diklik save. Nah, ini perbaikannya sudah Puskesmas Taman Sari. Nah, jadi Ya, admin untung teh account ini iya untuk oke. mengelola eh, akun-akun yang puskesmas yang ada di bawahnya. Dan dengan garis bawah hanya di daerah-daerahnya masing-masing. Kayak misalkan di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Tasikmalaya ya hanya bisa mengelola di Kota Tasikmalaya. Nanti kalau misalkan puskesmas di bawah Kota Bandung, ya nanti ke Dinas Kesehatan Kota Bandung gitu. Karena nggak bisa protes ke beda beda apa ya, beda kabupaten atau kota gitu. Jadi sudah berada di bawah naungan masing-masing. Nah, nantinya kalau misalkan pusatnya itu ada, nanti ada di provinsi gitu. Jadi di provinsi bisa mengelola seluruhnya, dinas kabupaten kota itu mengelola di daerahnya masing-masing. Dan kalau misalkan puskesmas nanti dia tidak bisa dapat akses untuk mengelola akun admin yang lain tentu saja gitu. Nah, ini untuk bagian admin account. Di sini juga ada fitur untuk blokir ya. Jadi kalau misalkan memang dirasa akunnya disalahgunakan, atau misalkan memang akunnya sudah tidak aktif dan lain sebagainya gitu ya, nanti bisa juga dinonaktifkan. Nah, kita contohkan terlebih dahulu. Ini kita akan login menggunakan akun
Puskesmas Taman Sari di sini. Saya akan coba login dulu terlebih dahulu, sebentar. Nah, ini saya akan login. Di sini saya akan coba login. Oh, passwordnya. Bentar. Nah, ini dia sudah bisa masuk ya, Bapak Ibu, karena masih dibuka aksesnya. Namun ketika kita akan mencoba untuk memblokir, ini kita akan blokir dan statusnya akan terblokir dan kita coba login kembali. Nah, akun Anda telah diblokir. Jadi untuk barangkali memang akunnya disalahgunakan dan sebagainya gitu. Jadi Bapak Ibu bisa memiliki hak akses untuk memblokir. Lalu bagaimana cara membuka blokirannya? Itu ada action namanya unblokir gitu. Jadi tinggal diklik aja unblokir. eh, Lalu statusnya sudah aktif kembali dan nanti akunnya dia bisa digunakan untuk login kembali. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu yang selanjutnya yang paling sering, yang seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu bagian reset password. Nah, reset password ini itu nanti Bapak Ibu langsung saja menuliskan password barunya, itu eh, nanti tinggal diberitahu password yang barunya apa seperti itu. Misalkan saya ubah jadi apa ya 123456. Nah, ini. Lalu kita coba dulu masuk dengan password yang lama. Passwordnya salah, kita masuk dengan 123456. Nah, ini dia sudah bisa masuk kembali. Nah, seperti itu. Jadi ini untuk mengelola. Dan fungsi yang terakhir yaitu ada delete. Nah, mungkin untuk bagian delete ini perlu diperhatikan. Eh, Kalau misalkan memang tidak terpaksa, sangat terpaksa, itu sebisa mungkin jangan dihapus karena ketika Bapak Ibu menghapus akun tersebut, maka nanti data-data terkait penilaian kinerja pada puskesmas tersebut itu ikut eh, tidak tertampilkan gitu karena dia terikat kepada puskesmas tersebut. Kalau misalkan puskesmasnya dihilangkan, otomatis berarti nanti penilaiannya itu otomatis juga ikut hilang seperti itu. Jadi kalau misalkan kasusnya memang akunnya sudah tidak digunakan, lebih baik menggunakan fitur blokir seperti itu. Dan untuk kalau misalkan untuk mencari juga bisa ada search-nya di sini. Dan kalau misalkan mau bikin akun baru di sini ada add account dan langkah-langkah stepnya sama seperti yang apa yang edit tadi gitu ya. Cuman di sini hanya ada pilihan role dan juga ada email confirmation. Nanti setelah dibikin tinggal diberitahukan saja kepada puskesmas atau pihak yang memang membutuhkan akun tersebut. Seperti itu. Ini untuk bagian admin account. Nah, ini untuk admin account, edit, reset password, seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini sudah jelas. Suara saya sudah terdengar ya? Terdengar Mas, jelas. Baik, oke. Sudah jelas ya. Berarti nanti dalam pengaplikasiannya, ketika puskesmas itu mengalami kendala terhadap akun-akun mereka, nanti mereka diharapkan akan meminta pertolongan atau bantuan dengan pihak dinas kabupaten kota untuk antara reset password atau misalkan buka blokiran dan sebagainya. Lalu kalau misalkan memang dirasa belum bisa, nanti baru bisa mengajukan ke provinsi, admin provinsi seperti itu. Oke. Nah, lalu kita akan masuk ke bagian menu yang penilaian kinerja puskesmas ya, Bapak Ibu. Karena yang menu lain sama persis. Activity log juga, account setting juga sama gitu. Jadi tidak ada yang berbeda dengan yang puskesmas tadi. Jadi untuk mempersingkat waktu kita akan menganggap bahwa bagian ini sudah dijelaskan pada sesi sebelumnya. Kita akan fokus ke bagian penilaian kinerja puskesmas di menu ini yang dimana mungkin ada sedikit perbedaan dengan yang puskesmas tadi gitu. Yang pertama itu mungkin ini saya buka menggunakan akun Dinas Kesehatan, lalu ini saya akan beralih ke akun puskesmas. Nah, ini adalah akun puskesmas. Bapak Ibu bisa lihat di sini
perbedaannya, jika di akun puskesmas, dia itu hanya ada tertera belum selesai, belum selesai, belum selesai. Nah, sementara ini saya beralih ke akun kabupaten. Nah, di sini ada eh, alert di sini, yaitu butuh validasi segera. Tandanya apa? Nah, jadi ketika Bapak Ibu nantinya saat aplikasi ini digunakan, itu kan pasti akan ada banyak banget data ya Bapak Ibu. Nah, ini saya contohkan, ini datanya udah cukup banyak nih. Jadi kan nggak mungkin juga Bapak Ibu ngecekin satu, oh ini udah ada yang butuh divalidasi atau belum ya? Oh ini yang harus segera ditindaklanjuti di yang mana ya? Gitu kan eh, capek juga buka satu-satu. Nah, jadi Bapak Ibu nanti tinggal melihat yang ada warning untuk butuh validasi segera. Nah, ini kembali ke contoh di sini eh, yang dari Puskesmas Taman Sari dia butuh validasi segera, baik itu dari sub penilaian cakupan kegiatan maupun yang dari manajemennya. Lalu bagaimana cara kita melakukan validasi? Nah, kita akan masuk ke bagian penilaian terlebih dahulu. Nah, di sini juga udah ada tertera di bawah statusnya ada butuh validasi segera. Jadi eh, harus segera ditindaklanjuti. Lalu di sini kita masuk ke bagian penilaiannya. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu bisa melihat ada action tambahan dibandingkan dengan yang puskesmas tadi kan. Kalau kita balik ke akun puskesmas, kita lihat di akun puskesmas. Nah, di sini mereka tidak bisa melakukan action ACC dan reject atau validasinya gitu. Sedangkan yang untuk dinas kabupaten kota itu ada action tambahan yang memang dikhususkan untuk dinas kabupaten kota saja. Nah, bagaimana cara kita melakukan validasi? Tentu saja ya pertama untuk mengecek datanya dulu ya, apakah datanya itu sudah sesuai atau belum. Lalu Bapak Ibu bisa mendownload dokumennya. Kalau misalkan memang ada dokumennya, kita download, lalu ini saya download, lalu dibuka, lalu dilihat apakah memang sudah sesuai dengan bukti-bukti yang ada gitu. Kalau misalkan memang sudah dirasa sesuai dan memang sudah valid datanya, Bapak Ibu tinggal mencet action ACC, lalu dikonfirmasi, klik OK. Nah, nanti indikatornya itu sudah langsung disetujui dan nanti nilainya bakal langsung masuk ke subtotal yang tervalidasi seperti itu. Nah, nanti di bagian ini akun langsung auto berubah seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini untuk kasus yang disetujui ya, yang memang datanya sudah valid. Kalau misalkan datanya itu tidak valid, bagaimana cara kita merejectnya gitu ya atau menolaknya? Ya tinggal menggunakan action reject ini. Ini ada action reject di sini. Ketika kita klik reject, nah nanti akan muncul window di mana kita bisa menuliskan alasan kenapa di reject. Jadi puskesmas biar bisa tahu lebih detail kenapa alasan di reject gitu. Misal contoh dokumennya salah, dokumen salah. Nah, eh, tinggal kalau misalkan sudah, tinggal klik reject. Nah, nanti otomatis indikator berubah jadi merah, ditolak dengan note yang sudah kita tambahkan tadi. Seperti itu. Nah, nanti di bagian ini akun puskesmas, ini bagian akun puskesmas, itu nanti juga berubah jadi merah, dan nanti puskesmas bisa menyesuaikan datanya. Misal ini kita edit jadi 56 misalkan ya. Nah, ketika dia sudah diedit lalu disimpan kembali, nah otomatis dia jadi putih nih menunggu validasi. Nah, nanti jadi tinggal divalidasi lagi kembali. Itu sampai memang dia sudah sesuai lalu di ACC. Nah, kalau misalkan sudah hijau semua, itu berarti bagian eh, sub penilaian tersebut sudah selesai. Nah, di sini kan tidak ada tanda lagi nih Bapak Ibu, butuh validasi segeranya sudah menghilang gitu karena memang sudah tidak ada yang bisa divalidasi kembali gitu. Nah, ini sisa yang bagian manajemen. Seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk cakupan penilaian kegiatan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu atau dikonfirmasi terkait bagaimana cara untuk validasinya. Ini baru sampai validasi cakupan penilaian kegiatan ya. Nanti ada validasi untuk yang manajemen dan juga ada untuk reportingnya gitu Bapak Ibu. Ada yang mau oh enggak, ada dari ini Kang, saya dari Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dokter Mangga. Edi. Dipersilakan.
Ya, turun Pak Ucu. Kang Sayid ketemu lagi. Ini sebetulnya tadi yang ingin saya tanyakan, tapi baru nyampainya di sini. Oh iya, iya betul. Jadi Dinas Kesehatan Kota Bandung itu memang mempunyai tugas untuk melakukan validasi dan feedback atas laporan PKP dari Puskesmas. Nah, Betul. kalau bisa nggak ya, ini mungkin saya hanya harapan aja. Ketika satu item itu disetujui, itu belum tentu hasilnya sebetulnya bagus gitu. Bahwa itu sudah selaras dengan apa yang didapatkan target yang dicapai oleh Puskesmas. Kami di Dinas Kesehatan itu punya kewajiban untuk memberikan feedback, misalnya apa sih harus dilakukan untuk meningkatkan capaian, misalkan seperti itu. Ketika Baik. capaiannya itu tidak memenuhi target seperti itu. Apakah itu bisa dimunculkan juga? Jadi seperti ditolak, jadi disetujui juga ada catatannya gitu. Kalau misalkan Oh sudah baik. 100%, mungkin kita kasih pujian, mantap gitu ya. Tapi kalau di bawah target, itu mungkin kami juga perlu memberikan masukan. Nah itu Baik. supaya kerja dinas juga menjadi lebih ringan, kami tidak perlu lagi membuat tertulis untuk feedbacknya, bisa langsung dari aplikasinya juga. Seperti Baik. itu. Memungkinkan juga apa seperti itu. Kalau kalau misalkan memang dirasa kalau yang disetujui itu perlu not juga itu bisa. Tapi sebenarnya untuk rekomendasi itu sudah ada Bu di bagian report. Sebentar, ini saya coba CC dulu aja lah ya. Ini kita langsung lompat ke bagian reporting. Jadi ketika kita semua sudah melakukan validasi terhadap semua penilaian di puskesmas tersebut, ini contohnya ini dua-duanya udah selesai. Nah, nanti menu reporting ini akan terbuka, Bu. Nah, di bagian menu reporting ini ada kolom rekomendasi. Di sini ada kolom rekomendasi. Nah, nanti dari sistem dia akan mendeteksi bahwa kalau misalkan indikator-indikator yang di bawah target gitu ya, yang masih di bawah target, itu nanti akan otomatis muncul di bagian sini. Jadi nanti bisa memberikan rekomendasi sekaligus ada di bagian laporannya gitu, Bu. Hanya mungkin ini di akhir ya, Pak. Kalau semua Betul. semua indikator sudah Ya, sementara betul. yang menilai itu kan kami masing-masing nanti berbagai bidang ada. Betul. Nah, itu mungkin kalau jadi balik lagi Ya. kalau dari Ya, awal. berarti mungkin kalau ya berarti nanti paling saya open open saja yang buat ketika dia di ACC dia juga bisa memberikan feedback gitu, Bu. Jadi memberikan note sama kayak lagi pas lagi reject gitu, Bu. Itu nggak Apakah masalah. bisa langsung terekam juga di akhir gitu, Kang? Bisa nanti muncul di bagian apa namanya rekomendasinya gitu. Pak ya. Apakah dia mau menggunakan rekomendasi yang lama atau misalkan mau ditambahkan gitu nggak masalah. Ya, jadi supaya sekaligus ya ketika Betul. Jadi bisa nyicil, Bu. ya betul seperti itu. Kalau di Ya. akhir sih paribut deh gitu, nunggu-nunggu yang selesai. Betul, Ya, betul, betul. mohon. Kemudian yang kedua, ini untuk validasi kan pasti nyicil ya nih Puskesmas. Ada notifikasi nggak Pak yang akan muncul di akun Dinas Kesehatan supaya kita juga menjadi warning cepat ngebuka gitu seperti itu. Kalau untuk sampai sejauh ini belum ada fitur notifikasi, Bu, karena ini kan memang kita mengejar target. Jadi notifikasinya itu ya tadi ini di bagian sini kalau misalkan memang dia ada butuh validasi segera, berarti itu memang harus perlu divalidasi gitu, Bu. Kalau Siap. sampai sejauh ini belum ada notifikasi gitu. Nanti mungkin pengembangan selanjutnya. Nuhun. Sami-sami, Bu. Dokter Teti, Oke. hatur nuhun pisan. Bagus sekali pernyataannya ya. Mudah-mudahan nanti makin ini kan masih bisa dikembangkan ya, Pak Mas Misbah, Betul, Kang Said ya. betul, Pak. Masih ada mungkin ini dari sini dari Teh Dini nih, Bu Kang Said nih. Terina dari Kota Cimahi. Mangga Teh. Mangga, mangga. Eh, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya tanyakan, kita balik ke target ya, Pak Sid ya. Setiap indikator itu kan punya target ya. Ada yang targetnya yang kurang sama, kurang dari, lebih sama gitu kan ya. Ada 100%, Betul. ada 100%, ada yang 60%. Cuman masalahnya di sini, kalau di sini kan Pak Said mungkin menggunakan target yang sudah ditentukan oleh provinsi ya. Sementara kami di Betul. kota itu kami juga bikin SK indikator kinerja sendiri, terus ada target yang kami itu malah ada di atas provinsi gitu. Itu bisa diedit nggak Pak Said? Target itu yang Kalau lebih dari 100%, yang 60 itu kami
Itu nggak bisa Betul. ya, karena kami juga kan punya SK tersendiri, dan kami juga punya target tersendiri, dan ada malah target kota itu lebih tinggi dari provinsi gitu. Ada yang malah yang kami belum sanggup, kami masih di bawah provinsi gitu. Kalau kami menggunakan target yang ada di PKP ini semua, mungkin kan ada yang beda dengan target yang di program. Takutnya kami seperti itu gitu. Iya. Setiap kota itu kan pasti kayak seperti tahun sebelumnya itu suka beda-beda ya target SK indikator kinerjanya itu loh Bu Erna, suka beda. Contohnya dengan imunisasi itu Kemkes itu semuanya 100% sekarang ya, 100% ya. Sementara kami itu ada yang masih 95 atau 85% untuk targetnya sendiri karena menyesuaikan juga dengan kemampuan kota gitu. Nah, itu gimana? Apakah di PKP ini bisa kami tingkat kota bisa ngeditnya untuk targetnya, atau kami memang harus pakai yang provinsi ini? Kalau ini berarti kami tekankan lagi ke program masing-masing nanti targetnya harus sama dengan target provinsi gitu kan ya? Gitu, masalahnya itu kan kami juga kan bikin SK tersendiri gitu. Ini kan sudah langsung dihitung masalahnya gitu. Nanti hasil yang takutnya kalau beda hasil yang di PKP dengan di program nanti beda datanya yang akan keluar hasilnya. Nanti data itu tidak satu pintu dan tidak sama hasilnya gitu. Itu yang kami takutkan. Mungkin itu. Ya sebetulnya kita menyusun target juga kemarin udah koordinasi antara program Dinas Kesehatan Provinsi dengan programnya kabupaten kota. Jadi sebetulnya hal seperti itu sudah disepakati ya dengan program. Tapi coba nanti konfirmasi lagi teman-teman di tingkat kabupaten kota juga dengan programnya. Kemarin ikut nggak nih waktu pas pembahasan penentuan indikator dan target untuk PKP ini gitu ya. Nah kalau melihat seperti ini, nggak tahu nih ya dari IT-nya. Sebetulnya kan ini karena dashboardnya nanti akan tarik level provinsi gitu. Jadi akan sama gitu targetnya menggunakan target provinsi gitu. Tapi nanti kan Karina mungkin coba konfirmasi ya ke teman-teman programnya apakah udah sepakat dengan program pemegang program provinsi gitu ya. Ya, oke. Boleh, dokter. Mungkin yang bisa disesuaikan itu adalah sasaran absolutnya. Jadi untuk target capaian persentase kita tidak bisa merubah, mungkin akan seragam, tapi mungkin nanti itu permainan di kabupaten kotanya permainannya dengan sasaran. Jadi memainkannya di jumlah sasaran Ya, real, sasaran real kali betul. teh, seperti Jadi itu. kan kalau sasaran di tiap kabupaten kota beda-beda. akan berbeda. Nah, Misalnya kalau di Kota Bandung mah sasarannya teh 10% teh 1000 mungkin ya. 100%-nya Kota Bandung teh 100.000 misalnya, tapi di Cimahi mah 100%-nya teh 1.000 Iya. misalnya gitu. Nah itu hasil akhirnya kita akan sepakat seperti itu gitu. Jadi target mah harus sama gitu. Tapi begitu nginput yang sasaran, target sasaran, nah itu yang di situ yang akan kita mainkan gitu. Masalah target yang ini yang 100%, nah ya. itu persentasenya mah nggak masalah sebetulnya gitu. Ya, mungkin nanti bisa dicoba Teh Rina ya. Iya, ya. Betul. Iya. Oke, betul. Nah, tapi kemarin seperti itu ya Pak Ucu ya, Iya. disiasatinya seperti itu. Seperti itu paling Teh Rina, terima kasih nih Dokter Selvi, Dokter Teti yang terkait target nanti juga sambil di sini dikonfirmasi kembali ya Teh Rina kami nanti. Selanjutnya masih ada nih Teh Dini, mangga. Baik, terima kasih Pak Ucu atas kesempatannya. Izin ada usulan, nanti barangkali bisa dipertimbangkan, diterima Pak Said, Bu Erna. Untuk yang tadi kita sudah bicarakan untuk PDD atau yang fitur on off, Pak Said, apakah itu memungkinkan kalau untuk PDD atau on off itu kewenangannya disimpan di Dinkes, jadi tidak di Puskesmas, supaya indikator yang tidak dinilai, tidak diberikan nilainya oleh Puskesmas bisa diketahui oleh Dinkes. Itu usulannya.
Lalu yang kedua mau bertanya, apakah ada fitur agar Dinkes bisa melihat rekapitulasi hasil nilai dari setiap indikator di semua puskesmas wilayah kabupaten atau kota? Itu saja mungkin. Terima kasih. Oke, Enggak langsung baik. Kang Said, Pak Mas Miswan. Iya, mungkin saya akan mencoba menjawab. Yang pertama itu terkait untuk on off. Jadi sebenarnya seperti ini Bu. Untuk on off itu tadi tuh saya mengusulkan. Jadi dari puskesmas itu meminta gitu ya. Jadi meminta boleh nggak saya mematikan indikator ini. Nanti tetap yang memvalidasi itu dari kabupaten kota gitu. Jadi tetap kewenangan untuk apakah dia diisi atau tidak itu ada di kabupaten kota. Tetapi untuk memudahkan apa ya, untuk biar kabupaten kotanya nggak ngecekin satu-satu kan. Kadang juga takutnya eh, ada salah atau sebagainya gitu kan. Jadi si pihak puskesmas bisa merequest bahwa indikator ini dimatikan gitu. Nanti dengan bukti-bukti penunjang atau mungkin dengan catatan tambahan nanti untuk dimatikan. Nah, nanti dari pihak Dinkes yang memverifikasi kayak verifikasi data seperti itu. Cuman yang ini verifikasi apakah indikatornya dimatikan atau tidak seperti itu, Bu. Iya. Mungkin seperti Jadi itu. Apakah aman? usulannya tetap dari puskesmas ya Kang Said untuk Ya, tapi mengcek nanti dari dinas kesehatan juga kalau misalkan memang mau ya mematikan bisa gitu. tetap Jadi ya. bisa dua Yang sisi menyetujui seperti itu. atau tidak dinas kesehatan kabupaten kota. Misalnya ketika Hmm. puskesmas mengusulkan salah satu variabel indikator bahwa itu tidak ada di indikator puskesmas dia harus mengusulkan tidak otomatis ya Kang Said, tidak otomatis langsung terjadi berarti Betul, kan? Nah, betul, nanti dari betul. kabupaten kota Harus ada validasi terlebih dahulu. Sama seperti kita ketika input kan perlu validasi dari kabupaten kota. Semacam itu perlakuannya. Persis. sepertinya itu lebih baik seperti itu agar tadi kabupaten kota tidak ngecek kan ada yang Betul. banyak di puskesmasnya masalahnya kan, ada Ya, yang sampai kan kasihan juga kalau misalkan puskesmasnya ada 100 ngecekin satu-satu kan repot kan gitu. Jadi saya mikirnya dari puskesmas mereka merequest untuk mematikan beberapa indikator gitu. Nanti tinggal dari pihak kabupaten kota yang memverifikasi apakah memang benar harus dimatikan. Kalau misalkan benar ya tinggal di approve nanti indikatornya baru mati seperti itu. baik. Baik. Terima kasih Terus Kang Said. lanjut ke pertanyaan yang kedua tadi untuk terkait recap ya, untuk recap per kabupaten dan juga provinsi. Untuk sejauh ini masih dalam tahap pengembangan, Bapak Ibu, karena memang kemarin untuk tahap 1 kita fokus dalam fase input data dan validasi data. Jadi untuk fase di mana kita perlu dashboard, rekap dan sebagainya itu nanti insya Allah mungkin masuk ke fase kedua dalam pengembangannya seperti itu. Jadi nanti yang buat sekarang paling bisanya diekspor mungkin ke Excel seperti itu. Tapi nanti untuk pengolahan datanya masih belum kayak mungkin melihat chart atau misal grafik laba-laba dan sebagainya itu masih masih belum ada di sistem seperti itu. Boleh, boleh silakan masih ada penasaran ini. Untuk tadi yang Pak Said katakan diekspor ke Excel, nanti boleh nanti disampaikan. Boleh. Ya, buat sementara Karakter. untuk yang Excel itu masih belum di publish ke umum, Bu, karena saya juga masih belum tahu formatnya mau kayak gimana. Jadi mungkin nanti bisa disusulkan setelah ini kalau memang butuh secepatnya gitu, Bu. Nanti mungkin saya bisa minta format apa ya? Excel-nya mau kayak gimana, datanya yang ditarik dari aplikasinya. Seperti itu mungkin, Bu. Ya, terima kasih Pak Said. Atur nuhun Baik, atas baik. pertanyaan dan jawabannya. Mangga selanjutnya mungkin dari yang ada chat ini Oke. apa chat? Sebentar Kang Said bisa. Untuk chat saya cek aman. Sebentar ini ada yang baru masuk. Maaf Bu kalau akun ya. Akun nanti setelah ini akan dibagikan. Ya, sebentar lagi akan dibagikan. Ini sebentar lagi pembahasannya akan selesai. Nanti kita langsung testing dan nanti mungkin dari pihak masing-masing Dinkes bisa mencoba. Itu mungkin Maaf, begitu mungkin Pak. Mangga mangga. dibagikannya melalui email atau gimana ya? Oh enggak, nanti kayak seperti yang tadi nanti dibagikan lewat link. Oh baik, terima kasih. Ya, sama-sama.
Oke, baik. Kalau misalkan mungkin Pak Uni ini saya lanjutkan kembali untuk pemaparan materinya. Silakan Pak. Kang, silakan. Ya, siap. Oke, baik. Saya akan lanjutkan. Izinkan saya untuk kembali ke eh, presentasinya. Di sini ini tadi kita sudah sampai ke bagian validasi ya. Dan ini udah kita masuk ke bagian validasi untuk yang manajemen. Nah, untuk manajemen sebenarnya pada dasarnya sama ya. Actionnya itu ACC atau reject di sini. Yang membedakan ya nanti mungkin bagian ininya yang dilihat itu skalanya dan juga nanti dokumen pendukungnya seperti apa. Kalau misalkan memang sudah sesuai, tinggal di ACC. Kalau misalkan dia memang masih kurang, tinggal di reject. Misalkan ini dokumen salah, misalkan di reject, nah, nanti ditolak. Nah, nanti ini kita beralih ke akun Puskesmas. Bentar, akun Puskesmas. Nah, ini ke akun Puskesmas. Nah, di sini tulisannya ditolak. Nah, berarti nanti Puskesmas harus memperbaiki, di delete dulu, lalu misalkan dimasukkan kembali data yang benar misalkan. Ini sudah dimasukkan, tinggal divalidasi ulang oleh dinas kabupaten kota. Kalau misalkan memang sudah sesuai, tinggal disetujui. Nah, sampai di tahap ini itu berarti eh, penilaian, proses penilaian itu sudah selesai. Nah, tapi nanti di akhir ada namanya reporting. Jadi ketika semua statusnya ini selesai, itu nanti otomatis dia akan muncul kelompoknya, kelompok puskesmasnya itu eh, dalam kategori kelompok berapa. Lalu nanti nilai validasinya juga berarti ini sudah fix nih ini. Oh, berarti segini nih nilainya masing-masing puskesmas tersebut. Nah, nantinya untuk pembuatan reporting itu ada di menu action ini. Actions ini, terus ini ada report. Nah, untuk sebagai catatan, report ini itu baru terbuka ketika Dinas Kesehatan Kabupaten Kota itu sudah menyelesaikan semua validasi indikator-indikatornya. Kalau misalkan indikatornya masih ada yang belum selesai, itu report ini belum bisa kebuka. Kenapa seperti itu? Karena report ini kan laporan akhir ya. Jadi harusnya sampai selesai dulu, baru bisa bikin report. Nah, kalau misalkan belum selesai kan, kalau bikin report nanti takutnya datanya nggak valid. Karena nanti tiba-tiba ada yang divalid, reportnya yang pertama sudah di print, ternyata ada perubahan nilai gitu. Jadi makanya report ini baru bisa terbuka di akhir ketika memang sudah semuanya datanya valid gitu. Dan di sini itu yang pertama untuk Dinkes bisa mengatur bagian nomor surat dan lampirannya itu. Dan untuk data-data seperti tahun, nama puskesmas, wilayah, dan seterusnya itu sudah otomatis by system. Jadi dia menyesuaikan dengan ini laporan buat puskesmas siapa, di wilayah mana, tahun berapa gitu. Dan ini juga sudah otomatis merekap dari data yang ada di sistem. Jadi mencari nilai minimumnya, maksimumnya, rata-ratanya, dan seterusnya. Terus juga ada pengkategoriannya, kategorinya berapa, dan juga di sini nanti ada indikator-indikator yang memang masih belum memenuhi targetnya gitu. Jadi kalau misalkan memang indikatornya belum memenuhi target, itu dia bakal otomatis muncul di sini. Dan nantinya Dinas Kesehatan Kabupaten Kota itu bisa memberikan rekomendasi kepada puskesmas, oh baiknya itu seperti ini, oh baiknya itu untuk meningkatkan ini melakukan A, B, C, D, E, F, G gitu. Nah, untuk ini nggak ada batasnya, Bapak Ibu bisa sepanjang mungkin. Kalau misalkan memang udah ada Word-nya di copy paste ke sini juga nggak masalah gitu. Cuman ya nanti akan panjang banget kalau misalkan di print. Nanti mungkin diatur saja, nggak ada format tertentu, format khusus untuk rekomendasinya. Misalkan tingkatkan pemahaman bahaya bagi ibu hamil misalkan. Nah, ini saya berikan rekomendasi eh, singkat, misalkan gini. Lalu nanti di atas ini ada klik simpan. Diklik simpan. Nah, ini nanti rekomendasinya sudah tersimpan. Lalu ketika misalkan memang mau di print,
Nanti ini di sini di bagian pojok kanan atas ada button cetak. Nah, di bagian cetak ini nanti yang sudah diinputkan itu bisa tinggal di print untuk misalkan mau ditandatangani sebagai bukti dan sebagainya gitu. Nah, untuk saat ini yang bisa di report bisa keluar ya, maksudnya bisa dijadikan untuk sebagai eh, bahan pertimbangan, bahan evaluasi itu baru sampai report. Nantinya mungkin akan ada fitur untuk ekspor datanya secara detail, terus lalu akan ada untuk bagian analisisnya, untuk analisis mungkin tiap eh, kabupaten gitu ya, atau mungkin analisis secara provinsi. Nah, mungkin seperti itu. Dan ini mungkin nanti eh, kami juga meminta masukan dan saran apa saja yang memang diperlukan untuk si aplikasi EPKP ini gitu. Karena kan yang memakai nanti dari Bapak Ibu sekalian nanti biar lebih enaknya kayak gimana nih gitu. Nah, mungkin itu nanti pengembangannya. Oke, mungkin untuk eh, materi dari eh, untuk yang sesi kedua ini itu cukup singkat. Nanti mungkin nanti Bapak Ibu bisa mencoba karena waktunya mungkin masih panjang. Ini mungkin masih ada sejam lagi. Nanti kalau misalkan ketika mencoba lalu ada yang bingung atau bagaimana nanti bisa ditanyakan seperti itu. Ini mungkin saya akan membagikan ini untuk akun untuk yang Dinkes. Dan sambil mangga, mungkin Bapak Ibu bisa mulai mencoba masuk ke akun masing-masing, lalu diubah Bapak Ibu password dan emailnya sesuai dengan yang ada di lapangan gitu, biar tidak disalahgunakan. Dan sambil menunggu, mungkin saya ingin menjawab ini beberapa pertanyaan ada di kolom komentar, Pak Uni. Izin untuk menjawab komentar-komentar. Silakan Kang, Uh, langsung jawab aja nggak ya, apa-apa. apakah PPN masuk ke dalam penilaian PKP? Mungkin Pak Uni yang bisa menjawab bagian ini, saya kurang paham. PPN, sebenarnya PKP masuk harusnya ya, ada PKP teh. Prioritas mah itu pasti lah ya. Tak ada di dalamnya kan bagiannya aktif indikator. Ya, Masuk kan mungkin masuk. kalau betul, mungkin untuk bagian-bagian yang berhubungan dengan indikator mungkin nanti akan ditindak di di apa, direspon oleh Dinas Kesehatan karena yang berwenang bukan saya terkait indikatornya. Itu. Untuk pengisian nomor dan lampiran di lembar verifikasi bagaimana pengaturannya? Untuk pengisiannya itu nanti bergantung karena saya kan belum tahu ya, saya belum tahu apakah penomorannya itu sama, apakah penulisan lampirannya itu sama tiap-tiap masing daerah. Jadi makanya untuk saat ini itu masih dibebaskan gitu. Jadi tidak ada aturan bagaimana pengisian nomornya, gimana kalau misalkan nomornya itu eh, apakah nomornya bisa habis, lalu ada verifikasi dan sebagainya itu nggak ada. Jadi itu hanya teks. Nanti yang mangga nanti gimana dari format masing-masing Dinkesnya mungkin bagaimana untuk pengisian nomornya gitu. Jadi dari sistem kita bentuknya teks. Jadi tidak ada verifikasinya. Gitu. Lalu ini Oh, masih ya, ada mangga. ya. Ini ada pertanyaan dari Dinkes Kabupaten Pangandaran. Untuk report yang sudah disimpan, apakah bisa di-edit kembali? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Jadi barangkali memang ada update untuk rekomendasinya atau nomor suratnya itu bisa. Nanti tinggal di bagian izin saya kembali ke aplikasi. Nah ini kan ada button simpan. Nah jadi kalau misalkan ada perubahan, nanti tinggal disimpan saja gitu. Cuman yang berhak untuk mengedit ini ya tentu saja cuman kabupaten. Nanti yang dari puskesmas dia hanya bisa ngeprint seperti itu. Berarti Kang Said bisa langsung dilihat di puskesmas ya ketika Betul, kabupaten kota. betul. Ini kan ini kabupaten kota ya, Pak. Ini akun Ya, kabupaten kota. Kita coba kembali ke akun. puskesmas ya. Nah, di puskesmas ini nantinya puskesmas bisa melihat reportnya langsung di sini. Nah, ini kan beda ya Pak Uni ya. Jadi Ya. dia nggak ada kolom buat ngisinya gitu, langsung rekomendasinya apa gitu. Nah, ini nanti mungkin yang bisa juga jadi percepatan gitu, nggak perlu nunggu si suratnya itu dikirim, itu di aplikasinya juga sudah ada gitu. Nah, Kang Said kan saat ini sebelum ada pertanyaan,
kan sudah hampir TTE ya semua ya. Apakah ada menu upload nggak di situ? Misalnya suratnya udah rekomnya udah ditandatangan oleh kepala dinas nih. Jadi dikirim Oke. masing puskesmas. Baik, kalau buat sejauh ini belum ada, Pak, gitu. Karena ini kan memang untuk generate ya, tapi mungkin nanti bisa ditambahkan untuk bagian fitur upload surat yang memang sudah ditandatangani. Jadi nanti nggak perlu kirim jauh-jauh atau kirimnya mencar-mencar di WhatsApp atau di aplikasi chat lainnya gitu, Pak. Ini Itu jadi dari masuk. sini ada pertanyaan Kang Said nih mau dulu nih Mangga. Ini dari tadi Mangga, nih. mangga. Iya, Cek. silakan. Gimana? Mangga, mangga. Ya, Pak Said, punten apakah memungkinkan ditambahkan pada fitur cetak halaman keduanya berupa kelengkapan hasil penilaian PKP per indikatornya dari setiap puskesmas untuk Oh, puskesmas ya. Jadi baik. agar tidak hanya satu lembar tanda tangan, tapi di bagian halaman kedua adalah lampirannya. Oh, baik. Tapi Bisa. apakah bisa diterima oleh Dinkes Provinsi? Mangga, itu kemarin saya ngikut format yang diberikan dari Bu Erna gitu. Jadi itu bergantung keputusan. Kalau misalkan memang diperlukan nanti bisa ditambahkan. Rinciannya dari setiap kegiatan kan ada KIA. Sambil menunggu mungkin Bapak Ibu bisa mencoba login akunnya ya. Jangan lupa lalu langsung diubah passwordnya biar akunnya tidak disalahgunakan. Menyatunya sama cetak gitu. Ketika cetak langsung downloadannya 2 lembar. Ya, mau izin nggak apa-apa ya. Jadi harapannya dari rekap tadi, kalau misalnya nanti menjadi di Excel ya di download menjadi di download mau dicetak itu memang kalau kita nilai kan memang tadinya manajemen dan cakupan kinerja. Nah, cakupan kinerjanya kalau bisa itu per program gitu ya. Jadi ya iya. Jadi nanti bisa spesifik pada saat memberikan evaluasi. Tapi memang karena ini dalam waktu sesingkat-singkatnya ya, mohon izin ya Pak Said ya, yang saya ya mudah-mudahan tetap berkembang. Tapi terima kasih kan ini masukan ini kan jadi kelengkap ya Betul. untuk iya penyempurnaan karena memang butuh pikiran-pikiran dari Bapak Ibu di kabupaten kota. Kira-kira itu ya. Jadi bisa langsung spesifik ya Bu Erna ya. Baik, bisa kalau Bu Erna mah bisa aja tenang. Masukkan tadi ini ditambahin. Jadi tapi konsekuensinya teman-teman kabupaten kota lebih banyak yang harus diisi. Berarti gitu kan? Oh, enggak langsung enggak ya? Muncul. Oh iya. Oh, indikatornya ketahuan. Oh iya. Ya. Dengan tarik. Oh iya. Ya. Baik, terima kasih masukannya tadi ini Bu Erna. Dokter Teti, mangga. Ya, atur nuhun. Pak, sedikit tentang tadi, kalau report itu baru bisa dibuka setelah semua selesai validasi seperti itu ya Pak ya? Betul. Nah, seandainya kalau gini, puskesmas itu bisa melakukan update untuk indikator yang sudah divalidasi. Nah, itu khawatirnya kalau kita tidak tahu misalnya gitu ya, karena merasa sudah semua tervalidasi, kita sudah bisa buka report, tiba-tiba puskesmas melakukan update, artinya report akhir itu kan harus dirubah tuh ya. Kalau misalkan sudah divalidasi, apakah dimungkinkan untuk dikunci? Puskesmas tuh nggak bisa tiba-tiba update aja gitu loh, karena itu akan mengacaukan ke belakangnya kalau menurut saya ya. Karena kalau gitu berarti baik Bu. Kalau misalkan gitu berarti mungkin nanti akan ditambahkan fitur lock itu Bu. Jadi ketika memang report itu sudah istilahnya sudah di final akhir gitu ya Bu ya, sudah tidak bisa diganggu gugat, nanti ya otomatis tidak bisa di input kembali khusus untuk yang penilaian di tahun tersebut gitu ya. Nanti kalau misalkan di tahun depan mau nambah lagi penilaiannya nggak masalah gitu. Tidak berhubungan. Gitu mungkin Bu? Apa disetujui? Mangga bagaimana? Tergantung nanti keputusan nanti terkait implementasinya, insya Allah bisa saja. Iya, kalau sudah divalidasi kan sudahnya sudah. Saya belum dulu. Nah, ya. Perbaikan. Nanti untuk Betul. alur pelaporan
Iya. Kalau ada Ya, kalau gitu bisa dilakukan aja sih. Kita tiba-tiba memperbaiki. Ya, harus Belum bisa sign dari ini Mutu Dinkes ini kalau boleh dikasih tahu mungkin dari Dinas Kesehatan belum mana bisa gitu. sign in. Mana Dibantu. dari mana ini, dari Dinkes mana, Kang Gifari? Ya, nanti biar bisa dibantu, Kang. Mutu Dinkes mana ya? Bekasi. Kabupaten Bekasi. Bentar, saya coba dulu. Angga, kalau misalkan masih ada yang mau ditanyakan atau yang diverifikasi mungkin, atau mungkin ada saran, masukan untuk ini saya coba tadi udah bisa Pak ini dari Mutu Dinkes. Ini saya udah coba pakai password dan email default. Ini sudah bisa masuk. Mungkin dicek lagi Pak untuk email dan passwordnya barangkali salah. Bisa dicoba lagi. Ini tadi saya sudah bisa masuk untuk akun Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Nanti kalau misalkan sudah bisa masuk, langsung minta tolong diubah passwordnya. Pak Said, itu passwordnya kita ganti langsung ya? Enggak, langsung diganti. Ya, betul. Biar nggak bisa dimasukin sama saya, Bu. Bekasi udah bisa, Kabupaten Bekasi teh. Siapa nih Mbak ya, ke kabupaten udah bisa ya? Yuni Pak, Yuni. Bu Yuni, oh Teh Yuni. Silakan. Udah bisa ya Teh? Sedang saya coba lagi. Oh, Teh Yuni mah Sok, mangga. udah jadi ya betul dekat. Mantap. Enggak soalnya enggak ada fotonya. Ya. Sedang ada kegiatan Pak. Mangga coba dulu Teh Yuni ya. Kalau enggak berarti sinyalnya mungkin kan dicobain oleh Kang Said tadi bisa ya. Mangga dari kabupaten yang lain, dari kabupaten kota yang lain ada masukan atau hal-hal yang dikonfirmasi ditanyakan sambil mencoba untuk Sambil mencoba. Udah dari Kota Bogor udah hadir ya? Izin Bapak dari Kota Cirebon. Silakan. Punten, untuk akun Pak username maupun password, apakah satu Dinkes Kabupaten Kota itu satu atau boleh lebih? Terima kasih. Iya. Baik, Akun mungkin cuma satu ya, Kang Said ya. baik mungkin saya menjelaskan ya Pak Uni. Jadi untuk akun minimum itu satu. Tapi kalau misalkan memang dirasa perlu lebih, nanti bisa minta ke provinsi gitu. Minta untuk dibuatkan. Karena nanti yang berwenang untuk membuatkan akun kabupaten itu provinsi. Yang Kang Said, berwenang tapi kan untuk... Kang Said satu akun. Halo? Maaf. Suaranya terputus, Pak. Kang Said, kalau Ya, akun gimana? masing kabupaten kota ada beberapa, itu sepertinya nanti kurang ini ya. Bagusnya Kurang memang kondusif ya? satu akun Baik. itu satu, tetapi bisa loginnya berbarengan beberapa orang. Ya. Ya kan bisa Nah, kan? kalau untuk masalah login itu nggak ada batasan, Pak. Saya tidak memberi batasan untuk login berapa banyak gitu. Tapi memang untuk sekarang saat ini itu di plottingnya satu dinas kabupaten satu, tapi bisa di login banyak orang seperti itu. Bisa berarti ya, Kang Said berarti ya. Habis. Ya, udah. Gitu Ya, Bu. berarti, Jelas ya Bu ya? Iya jelas. Dikira tuh satu akun itu hanya dipakai untuk ya satu komputer atau satu PC gitu. Bukan. Jadi khawatirnya kan Nggak. ya ada bidang-bidang atau programmer terkait dengan di PKP yang di lintas bidang yang mau memvalidasi nanti berebut atau misalnya agak kurang efektif lah gitu. Kalau misalnya satu bisa untuk berbarengan di beda PC ya alhamdulillah nggak apa-apa satu akun satu. Nggak ada batasan Bu katanya Bu. Jadi bisa berbarengan nanti masing-masing berapa orang tim yang memverifikasi di kabupaten di kota Baik. Cirebon misalnya. Baik, terima kasih. Oh iya Pak, boleh saya terlewat tadi sempat terlempar ya Pak. Ini memasuki Zoom-nya. Yang untuk kemarin tuh yang untuk Promkes Pak, di situ kan dari Dinkes provinsinya menargetkan untuk PHBS rumah tangga itu sampel sebanyak 100 kalau nggak salah. Sedangkan di kota Cirebon itu sudah total coverage Pak. Nah itu bagaimana Pak? Nanti
di sasarannya itu apakah seperti program yang lain pakainya prosentase di mana nanti absolutnya disesuaikan di kabupaten kota lain atau bagaimana Pak? Mohon arahannya. Pembaginya per 100 rumah tangga per desa. Ya, gitu kalau nggak salah ya. Ya, kemarin tuh kalau nggak yang waktu Zoom yang yang awal tuh Pak, katanya kan enggak, kita nanti katanya untuk PHBS RT itu pakainya hanya sampel saja 100 rumah tangga per kabupaten kota. Sementara sampai dengan beberapa tahun ini Kota Cirebon kan sudah total coverage gitu, bukan cuma 100 kakak gitu Pak. Jadi apakah masa surut mundur yang sudah bagus ini misalnya bukan maksudnya sudah kita pertahankan ini menjadi sampel atau bagaimana Pak baiknya? Kita ngikutin aja sih. Mungkin dari Promkes Provinsi hadir nggak nih Jum? Atau kalau enggak pun sebenarnya itu mudah nanti untuk nanti kita konfirmasi ke Promkes yang di provinsi, itu gampang Bu, bisa dirubah nanti dieditnya itu benar. Tapi itu di kami nanti di ininya. Kalau ini enggak hadir ya sepertinya dari Promkesnya ya. Iya baik. Ya maksudnya Ibu, seperti terima kasih Bu. Ya nanti kami konfirmasi, betul. Karena Cirebon udah ini ya, udah apa namanya tadi? Udah ya saya sudah total coverage gitu Pak. Coverage, ya, jadi kita mendata itu udah sesuai dengan jumlah sasaran real di lapangan gitu. Pak Kabid, selamat ini kebetulan di kami ada Pak Kabid. Mau berpesan-pesan barangkali? Oh, sebelum menutup, ini sebelum ditutup ada waktu. Baik, terima kasih. Masih ada Dokter Teti yang ada katanya masih ada Kang Said ya, mohon nih. Mangga Dokter Teti. Jangan harus saya udah coba buka aplikasi Pak. Ini ada beberapa puskesmas yang sudah muncul di aplikasi Kota Bandung, tapi baru sedikit. Nah ini nanti akan muncul dengan sendirinya atau diinput oleh siapa gitu? Hatur nuhun. Mangga gimana Kang Said? Sudah melihat yang Kota Bandung katanya udah muncul ya beberapa ya? Udah. Sedikit baru sedikit. Belum semua. Nah, apakah nanti otomatis ketika puskesmas ngisi gitu ya? Login dulu atau gimana? Ya, maksudnya ini muncul ini tuh diinputkan oleh siapa atau karena puskesmasnya udah buka jadi muncul di kami seperti apa ya? Ya, ini munculnya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 80. Nah, di akunnya Kota Bandung nih, Kang Said, Mas Miswan, puskesmasnya munculnya hanya 7, padahal ada 80. Gimana nih, Kang? Apa karena yang login baru itu atau gimana? Kang Said, kedengaran suara saya? Kang Said, halo? Halo? Oh ya, maaf. Nah, halo? Ya, baik. Jadi izin saya menjawab. Jadi yang masuk di list ini itu yang sudah mulai melakukan penilaian gitu. Jadi kalau misalkan memang belum ada listnya yang di sini, itu otomatis dia belum melakukan penilaian. Tapi untuk melihat keseluruhan puskesmas itu ada di bagian admin account-nya ini, Bapak Ibu. Nanti di admin account ini kelihatan ini puskesmas berapa, ada berapa banyak dan sebagainya gitu. Jadi yang tadi mungkin ada 7, berarti 7 puskesmas itu yang baru mencoba melakukan penilaian gitu. Jadi kalau misalkan dia belum melakukan penilaian nanti belum keluar di sini. Ya. Kang Said, kalau dia puskesmasnya logout nggak hilang kan di akunnya Kota Bandung? Nggak akan hilang. Takutnya ya. Aman. Siap. Takutnya langit. Terima kasih Dokter Teti, soalnya udah tadi terkaget-kaget puskesmasnya tinggal 7 katanya udah kabur. Alhamdulillah. Itu datanya yang sudah mereka sudah mencoba penilaian itu baru ada 7 gitu. Nanti mungkin baik. Ketika Maka mereka teman-teman sudah yang lain dari kabupaten kota yang lain masih ada penasaran? Ini mungkin Pak Ujo, maaf boleh tanya di luar aplikasi dari Kabupaten Bekasi Pak. Ya silakan Teh Yuni. Ini maaf tadi kan sambil ada kegiatan juga Pak, akreditasi rumah sakit juga ini workshop. Jadi nggak ikut dari pagi. Pak, untuk sistematika penilaian, ini kan tadi rekomendasi dari berbagai program ya Pak? Ya, terus gimana? Rekomendasi yang harus diberikan gitu. Selama ini Kabupaten Bekasi
untuk PKP dipegang oleh mutu, Pak. Ya. Nah, nanti untuk sistem pemberian rekomendasi berarti semua program harus tahu ya, Pak, akun ini ya, sistem Iya, aplikasi iya. ini. Kan dia harus melihat cakupan di masing-masing program kan penanggung jawabnya nih di Kabupaten Bekasi. Iya, Misalnya di KIA, di Promkes itu masing-masing walaupun secara nanti leading sektornya ada di Teh Yuni yang secara umum ya, ya. Tapi itu akun ya, itu harus bisa dilihat juga dibuka oleh ini. Nanti kan udah dijelaskan tadi tuh bisa ya. dibuka di beberapa orang ya oleh beberapa orang. Gitu Teh. Ya, setiap programmer ya Pak, setiap Ya, programmer yang ada di Dinkes ya Pak ya. Ya, soalnya ya, memang leadingnya memang ada di mutu Pak, tapi ya. rencananya memang tahun depan mau kita kembalikan lagi ke primer gitu Pak. Oh, ya udah. Gimana? Berarti memang rekomendasi dari setiap program ya Pak ya, bukan di Nggak mutu ya apa-apa Pak kalau yang dibutuh nggak apa-apa Teh Yuni. Kan ini terkait kinerja nggak apa-apa. Itu silakan kebijakan di sana. Oh Untuk iya, iya. rekomendasi harus juga dari masing-masing penanggung jawab program di Dinkes Kabupaten Kota Teh betul karena yang Ya, tahu program dia kan nanti ya. memberi rekomnya seperti apa untuk di puskesmas seperti Teh Yuni ya. Berarti memang harus disosialisasikan dulu ini ya Pak ya ke Ya, setiap teman-teman program. nggak usah ada gampil kata dokter. Saya udah persiapan Pak, ini udah mau mengirim surat permohonan narasumber berarti untuk sosialisasi ini Pak ke Bu Erna dan Pak Ucu. Ya, mau nggak nanti ada Bu Erna, Siap, Kang Gifari, Kang Fahri ada apa kayak siap, diundang semua juga boleh Dokter Teti. siap. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Sami-sami Teh Yuni. Selanjutnya tadi Dokter Dedi ya, hatur nuhun Teh Yuni. Dokter Dedi dari Karawang tadi sudah mau bicara Ya, silakan. ya, punten Pak Ucu, ini mau menindaklanjuti aja. Kalau untuk puskesmas sama dinas yang belum login, kemana bisa kontak langsung ke ke siapa tadi Kang Said atau gimana Pak login ini akunnya? Ya, Punten. Kang Said nomor Iya, kontaknya halo. katanya. Oh ya, mungkin mohon. saya cantumkan nomor saya mungkin ya. Sebentar. Ya, atur nuhun. Terima kasih Dokter Dedi. Ada lagi Bapak Ibu dari Kabupaten Kota. Tadi Kota Bogor udah hadir belum ya? Kota Bogor. Mohon izin dari Kabupaten Cirebon, Pak. Oh silakan Bu Ati Iya, Kabupaten. iya, ini udah terbuka, ini kita udah login, cuman saya lihat di sini kan kita puskesmas ada 60 puskesmas. Tapi pas saya lihat itu ada 11, Pak. Cara melihatnya gimana ya? Ada 60 puskesmas. Di sini yang ada hanya 11 puskesmas. Bu Ati, Baik. tadi sama dengan Kota Bandung ya. Nanti itu yang baru login 11. Nanti ketika puskesmasnya masuk nanti akan muncul 60. Oh gitu. Ya, gitu. Oh iya, terima kasih. Ya. Sama-sama. Ada lagi Mangga dari yang lain? Kang Said, ini fiturnya nggak ada pilihan bahasa ya? Semuanya Belum sampai Inggris, sejauh Arab, itu. bisa gitu. Oh, Jawa. Kalau mau bahasa kolbu masih belum bisa Pak Uni. Siap. Mangga, Terina mau disampaikan lagi Terina? Sudah cekap. Ini untuk nomor kontak aduannya, kalau misalkan memang masih ada yang masih belum bisa login dan sebagainya ya, mungkin bisa menghubungi nomor saya. Mangga ini teman-teman kabupaten kota, terima kasih Kang Said yang udah memberikan nomor kontak aduan untuk di save ya, jangan di di save di masing-masing. Cukup kabupaten kota mungkin yang tahu ya, kalau ke puskesmas nanti berjenjang aja menurut saya, berjenjang dulu ke kabupaten kota baru ke Kang Said. Agar Kang Said nanti tidak repot ada 1000 puskesmas yang nge-WA. Nanti tiba-tiba WA saya penuh, Pak. Kampung dulu kabupaten kota. Assalamualaikum. Pak Ucu. Pak Haji, mangga Pak Haji dari Kota Tasik bagian silakan. Izin mau bertanya. Kalau untuk penerapan PKP ini,
apakah nantinya mau apa namanya serentak kita kabupaten kota langsung melaksanakan atau mungkin ada beberapa wilayah dulu sebagai pilot project-nya gitu kan. Karena kan kalau melihat dari awal itu tadi kan ini ada beberapa yang memang masih perlu perbaikan ya Pak Said ya gitu kan ya. Ada beberapa yang belum apa namanya belum sempurna mungkin lah ya gitu kan ya. Tapi kan kalau ini kita semua kabupaten kota puskesmas langsung gitu kan apakah itu bisa dilaksanakan atau gimana gitu atau memang ini nantinya mau ada pilot project terlebih dahulu supaya terlihat nanti kelemahan-kelemahannya itu di mana gitu kan harus gimana gitu kan. Itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Haji, terima kasih nih pertanyaannya. Ini kan penilaian PKP 2024 ya, berarti akan dilaksanakan oleh teman-teman puskesmas itu secara periodiknya di Juni ya Bu Erna ya. Di Juni mereka udah mulai mengisi dan di Desember tanggal 1 Januari 2025 mereka mengisi secara finalnya. Nah, saat ini untuk latihan diisikan yang 2023, itu untuk latihan karena udah selesai kan. Jadi ini serentak, tidak ada pemilihan malah untuk nanti fitur-fitur puskesmas yang sudah menggunakan ILP pun tadi sudah kita ini akan masuk ke situ. Jadi tinggal milih. Termasuk nanti kan beberapa ini kan memudahkan gitu. Seperti itu Pak Haji. Jadi tidak ada pilot prejo karena semua kabupaten puskesmas itu sudah punya akun. Nah, jadi yang selama ini di manual mengisi PKP-nya langsung dilakukan di aplikasi ini itu. Jadi ini kan masih panjang Pak Haji, tenang. Ini kan sambil jalan nih. Sekarang itu ini merupakan tahap awal untuk sosialisasi. Jadi nanti lebih ini kan ini sepanjang tahun nanti pengisiannya di sini sampai dikembangkan oleh tentu tim dari IT-nya, dari para ahlinya nih Kang Said, ada Pak Miswan, ada Bu Ani, ada Bu Erna juga ahli IT-nya. Atau Bu Erna mau nambahin mangga barangkali untuk ini? Oh Bu Rina mau nambahin, Bu Rina dulu mangga sebelum nanti ini ada Teh Erin. Pak Said masih ada yang mau ditanyakan nih. Tadi saya mau coba membuka akun kota. Mangga. Akun kota di mana di akun kota itu ada dia puskesmasnya sudah mencoba masuk akunnya. Berarti otomatis kan muncul di penilaian kinerja dinas ya. Ternyata Betul. puskesmas itu dia belum mengisi satupun indikatornya. Pas saya klik di tally itu, ternyata di sana itu muncul seperti indikator isian puskesmas. Itu maksudnya buat apa? Apakah dinas bisa ngerubah data atau bagaimana ya? Nah, betul. Jadi yang puskesmas belum nginput data. Dia belum nginput, yang tidak ada kata-kata menunggu validasi. Yang betul. masih kosong. Jadi mungkin akan saya contohkan saja ini saya pakai akun provinsi. Ini sama saja seperti yang kabupaten. Nah, jadi Bapak Ibu itu bisa melihat ibarat seperti ini, Bu. Si kabupaten ini dia punya hak sama seperti puskesmas tapi ditambah dengan kabupaten. Jadi punya akses juga untuk melakukan input apabila memang misalkan si puskesmas ini ada kendala dalam masalah input lalu meminta dari dinas kabupaten untuk menginputkan itu juga bisa gitu. Jadi kami buat si aplikasi ini sefleksibel mungkin di mana jadi si kabupaten itu juga punya akses untuk merubah apabila misalkan seperti ini Bu, ada typo. Kan kalau misalkan menunggu respon dari puskesmas kan agak lama juga ya gitu. Kalau misalkan masalah typo angka tapi datanya itu ternyata sudah benar di dokumen itu ternyata sah-sah saja kenapa tidak diedit langsung gitu. Jadi kan yang punya wewenang itu kan sebenarnya kabupaten kan bisa berwenang untuk apa namanya untuk menyesuaikan gitu kalau misalkan memang datanya sudah sesuai gitu Bu. Seperti itu mungkin. Jadi tujuannya kabupaten kota bisa mengubah data yang dari puskesmas gitu ya? Betul, tapi nanti kembali lagi ada lognya Bu. Jadi fungsinya log itu buat apa? Jadi nanti ketika tiba-tiba oh kenapa datanya berubah gitu, nanti akan tercatat gitu. Jadi nggak sembarangan apa ya mungkin lagi jahil gitu kan, mau diturunin skornya dan sebagainya. Nah itu juga nanti bakal tercatat semua di sistem siapa yang mengubah poin A, siapa yang mengubah poin B dan sebagainya gitu Bu. Ya, yang kami takutkan ini Pak Said, kan akun Gimana? ini dibagi ke semua pemegang program ya. Tidak Betul. semua pemegang program itu, maksud kami bukannya seuzon ya, yang Seuzon. bertanggung jawab gitu. Takutnya kami ada program yang sengaja ngerubah apa ya,
asal ngubah atau apa sehingga data puskesmasnya dikacau, nanti puskesmas akan protes ke kami sebagai leadernya gitu. Oh, baik. Takut kami juga seperti itu akan terjadi gitu. Apakah tidak sebaiknya dikunci aja, jadi puskesmas saja yang ngerubah, jadi ini salah, jadi puskesmas aja yang ngerubah gitu. Mangga. Kalau masalah itu kalau dari kami sebagai pengembang itu tinggal menunggu keputusan. Kalau misalkan memang mau dikunci, ya saya tinggal mengunci. Kalau misalkan mau di open, berarti ini sedang dalam situasi open gitu. Nanti tergantung keputusan saja mau kayak gimana. Nanti kami sebagai developer mengikuti. Iya, mangga. Mangga. Menambahkan nih, soalnya ini kan belum sama sekali input. Kalau sudah input nggak keluar input ini lagi, jadi seolah-olah nanti kita ngisiin gitu ya. Sama. Ini. Jadi mungkin gini ya Pak Said, kalau puskesmas sudah input, itu yang keluarnya kan yang tadi ya, yang tinggal kita validasi itu ya, ke atas. Nah ini kan muncul ini. Kalau yang muncul input itu kan sama sekali belum input puskesmasnya, jadi mungkin kita melihat ada kesalahan di sana. Misalnya harusnya 51 ditulisnya 90 misalnya. Itu kan kita belum lihat itu. Jadi Dinas Kesehatan itu tidak berhak untuk mengisi dari awal gitu. Karena yang betul. Ya, karena yang pemilik data sesungguhnya itu puskesmas gitu. Baik. Ya mungkin nanti langsung aja si dokumen edit delete itu saja yang muncul mungkin untuk di Dinkesnya. Jadi tidak ada kewenangan untuk bisa input gitu. Karena berarti banyak kalah nanti ke belakangnya kalau dinas ikut input data seperti itu, Pak. Baik. Berarti untuk kesimpulannya berarti untuk input, khusus untuk input itu bakal kita lock ya untuk kabupaten di khusus puskesmas saja. Iya Pak, nanti akan acak-acakan itu Pak kalau puskesmas kita ikut-ikutan input Pak dari Dinkes. Baik. Yang input saja, yang edit, yang delete, apakah masih ada atau gimana? Bagaimana ini kira-kira? Verifikasi hasil capaian, membuat feedback, dan memberikan rekomendasi. Kalau izin Pak, kalau Dinas Kesehatan bukan alangkah lebih baiknya kalau hanya memberikan rekomendasi ya Pak. Nanti perbaikan atau input dan delete itu kembalikan ke puskesmas. Mungkin saran yang lain. Iya. Ya, jadi mungkin Kang nanti ada hak akses setiap level gitu ya. Jadi misalnya level puskesmas hak aksesnya adalah menginput gitu kan. Kemudian Dinkes Kabupaten Kota hak aksesnya adalah verifikasi, validasi dan memberikan rekomendasi. Masuk yang tadi kalau di reject gitu kan, tombol reject tetap ada untuk memberikan masukan. Nanti di Dinkes Provinsi nanti kan ada admin, super admin seperti itu ya di Dinkes provinsinya. Nah itu mungkin yang kita akan atur ya Kang ya, nanti dibicarakan sama-sama. Baik itu. Bapak punten izin. Mangga. Saya coba masuk pakai email yang Dinkes, nggak bisa masuk. Sebentar, ini dari Cirebon ya Bu? Barangkali sudah diganti email ya Bu? Kota Cirebon. Sudah diganti email. Bentar, saya cek dulu. Di situnya tuh kosong, email kosong kan, diketik emailnya. Kemudian passwordnya kita pakai password email, tapi ternyata error. Kalau di sini saya masih lihat emailnya masih yang default Bu, belum tersimpan sepertinya. Coba Ibu login dengan email yang default, yang dari Excel tadi, Bu. Sepertinya belum tersimpan perubahannya. Ya. Satu-satu. Tinggal milih. Dini masih mau sampaikan? Mangga silakan. Ya, izin Pak Said, punten, saya dari Kabupaten Bandung.
Jadi ada satu puskesmas kami yang berubah nama, memang berubah status. Kalau di ininya apa namanya di akun di daftar akunnya yaitu Puskesmas Banjaran DTP. Sekarang berubah nama menjadi Puskesmas Nambo. Nah, mohon bisa dibantu. Saya juga sudah kirim data-data pendukungnya ke Dr. Selvi dan Bu Erna, sertifikat standar dan Kepbub yang menerangkan perubahan nama. Gitu. Ya, izin mohon dibantu dirubah namanya. Baik. Nanti mungkin saya minta diketikkan saja nama apa namanya nama puskesmas yang baru dan juga apakah itu masih dalam satu kabupaten yang sama, Bu, atau sudah berubah dalam wilayah yang sama? Masih kabupaten yang sama. Oh ya, ya nanti Ya. akan saya bantu ubah, tinggal diinfokan saja yang sebelumnya apa, yang sesudahnya apa gitu. Ya, baik. Terima kasih. Sami-sami. Sudah dikirim melakukan ini aja lanjutan ketika sudah ada pengembangan ya melakukan pembinaan aja karena begini pembinaan yang berkesinambungan terkait pembinaan iya pas mau atau di fasilitasi pembinaan berarti fasilitasi pengisian PKP gitu aja fasilitasi pembinaan pengisian PKP laporan PKP gitu ya. Kang Said ini yang perubahan nama udah di chat ada ya, asalnya sudah DTP menjadi Nambo. Sudah, ini sudah saya cek juga sudah berubah namanya. Ada lagi yang mau dirubah tadi ini Ustaz? Enggak, kalau misalkan ada yang mau dirubah. Tapi mau dikurangi karena puskesmasnya mau nyatuin. Sudah, mangga. Emailnya bisa dari bawah kita kan? Emailnya bisa diedit di puskesmas sampai. Emailnya Kang Said bisa diedit di puskesmas nama emailnya kan? Atau di ya, nama kan? Email bisa diedit di puskesmas, mangga. Bisa teh ini. Bisa. Ini kan memang email bikinan dari kami kan, karena nggak tahu emailnya masing-masing gitu. Jadi buat hanya sekedar login, nanti mereka tadi kan diminta untuk mengganti email dan passwordnya sesuai dengan kondisi puskesmas masing-masing dan dinas kotanya, dinas kota kabupaten. Terima Pak kasih. Said, izin dong. Mangga. Ini saya sedang buka aplikasi EPKP. Di akun Betul. settingnya ini saya mau rubah password, Pak. Betul, Tapi gimana? kok nggak bisa ya, Pak ya? Di sininya tetap kembali current passwordnya. Current password itu password yang sekarang, Ibu. Ya, yang awal Jadi, kan ya, Pak, yang dari Pak Said tadi ya, share. betul. Sudah saya isi, Pak. Terus ini kan harus input new password. Tadi sudah saya coba Betul. juga. Tapi kok nggak bisa ya, Pak? Di sininya kembali lagi. Malah hilang, Pak, passwordnya. Ya, karena tadi yang bagian current passwordnya tidak sesuai ya, Bu. Iya. Kalau Berarti untuk saya coba masalah masuk password, pakai password yang betul. yang semula ya, Pak. Coba Ibu masuk pakai password semula, apakah bisa gitu. Nanti kalau tidak bisa, nanti saya bantukan untuk reset akun, reset passwordnya gitu. Karena kalau dari password sendiri, kami tidak bisa mengecek ya, kayak nggak bisa apakah passwordnya yang sekarang ini A, B, C gitu nggak bisa gitu. Jadi dari Oke, saya coba dulu ya, sistemnya, Pak. ya mangga dicoba. Coba Nanti kalau saya coba misalkan dulu. memang tidak bisa login, dikonfirmasi lagi aja. Nanti kita coba bantu Siap. rubah passwordnya. Siap, terima kasih, Pak. Mangga, sami-sami. Makanya aku juga Baik, masih ada
dari teman-teman yang dari daring, Pangandaran atau dari Sumedang, biasanya Dokter Sidik yang suka ini, nggak ada ya? Oh iya, Teh Erin tadi ini terkait target ya, bagaimana imunisasi ya? Udah ada Teh Erin dari provinsi? Oh, belum ada ya? Yang berapa sama itu? Masuk ternyata digoda. Udah join? Teh Erin atau udah join? Mbak Erin mohon menjelaskan terkait target. Gimana nggak ada? Karena tadi kan masih pada ini, itu masih foto kayak. Organisasi ya, secara ini di Jawa Barat apakah serentak sama atau gimana ya? Berbeda-beda. Udah, keluar dulu ya. Nggak masuk keluar. Ya, soalnya ini tadi kan masih ramai di sini. Jadinya dia mau keluar. Nah, tadi targetnya tadi berubah. Tadinya berbeda, ada yang 100, tapi kota itu ada yang berbeda. Tadi. Iya. Mbak Erin sudah join? Ya, izin, Bapak. Mbak Erin, mohon maaf, ya. Nah, tadi ada beberapa konfirmasi pertanyaan terkait target imunisasi nih antara yang oleh provinsi oleh Mbak Erin dengan yang ada di kabupaten kota. Itu kan tidak sama. Mohon dijelaskan seperti apa? Oh iya, mohon izin Pak Ucu, kalau di apa targetan yang di PKP boleh di-share nggak ya? Di share screen gitu, ada nggak ya Pak Excelnya atau sudah sama belum ya? Dari Kang Said, punten boleh dibukain Kang Said yang dari yang untuk atau dari akun puskesmas? Tapi kan nggak. Akun puskesmas atau akun Dinkes? Sama sih dari puskesmas. Puskesmas, akun puskesmas. Akun puskesmas itu linknya ini saya share linknya di chat ya. Bentar. Saya buka slide-nya juga. Kalau kayak Romkes 100%. 100%. Kalau di kabupaten kota enggak ya? Ya. Nah, Berin kan kalau yang di kabupaten kota katanya tidak semuanya. Kalau di kita tuh 100% ya. 100%. Kalau yang di PKP itu 100% Berin. Nah, di kabupaten kota ketika menetapkan target SKADIS kan mereka menyesuaikan ya. Jadi ada yang di bawah 100%. Nah, ini gimana nih? Iya, izin Pak Ucu mungkin sedikit menjelaskan terlebih dahulu ya terkait dengan targetan yang imunisasi. Jadi sebelumnya itu untuk PKP sebelum tahun-tahun sebelumnya itu kan per antigen ya HB0 sendiri, BCG sendiri dan lain sebagainya. Nah, untuk di tahun ini harapannya untuk PKP ini kemarin kami sudah diskusi, jadi intinya untuk targetannya itu diubah sesuai dengan Renstra, jadi sesuai dengan program kami juga gitu. Jadi ada 5 indikator. Ya, nah untuk 5 indikator tadi nanti bisa di share screen mungkin ya. Jadi ada IDL, kemudian IBL, kemudian antigen baru, ISL dan TD2+ untuk yang bus ibu hamil. Nah, untuk targetannya sendiri itu juga disesuaikan dengan yang di Renstra karena kami evaluasinya juga dari situ. Jadi dari pusat, kemudian provinsi dan kabupaten kota harapannya sama targetannya. Nah, untuk targetannya sendiri itu tadi berbeda-beda sih sebenarnya Pak Ucu. Jadi untuk yang 2024 itu untuk yang 4 indikator itu ada 100%, kemudian yang ISL yang untuk bias itu 90% untuk yang 2024. Gitu, Pak. Baik, Mbak Erin. Sebenarnya untuk dari provinsi pun sesuai dengan ininya ya, tadi ada beberapa indikator 4 ya, itu berbeda-beda. Nah, harapannya semua sama, tapi untuk itu yang masing-masing 4 itu ya?
Iya, jadi untuk targetnya sebenarnya kita sudah share sering kali juga ya ke teman-teman program juga bahwa sesuai dengan Rensra tadi. Untuk targetannya 4 indikator itu 100%, yang ISL, yang sekolah, imunisasi sekolah lengkap itu 90% gitu Pak. Dari 5 indikator. Itu sudah sama dari yang di pusat juga. Kecuali ISL yang di bawah 100 ya, Teh Erin ya? Iya, betul, betul. Nah, itu mohon teman-teman, jadi itu sudah kebijakan dan secara nasional pun sama ya, Mbak Erin, dari pusatnya juga seperti itu kan? Iya, dari pusat sama, sesuai dengan Rensra. Ya, Resa Pusat. Betul. Kan teman-teman dari kabupaten kota udah jelas mungkin, atau ada yang mau menanggapi terkait target imunisasi ini yang ada 5 Iya. kriteria, 5 indikator. indikator. Tuh ngiringan cina tos ditampi saurna teh. Bu Rina pada ditampi Teh Rina. Nah, kalau 2023 memang berbeda katanya. Nah, 2024 diharapkan target ditetapkan itu bisa dilaksanakan. Nggak apa-apa, ya kan? Bagus justru. Gitu ya Mbak Erin Iya. ya? Iya, izin Pak Ucu. Jadi memang kemarin kami juga ada beberapa pertanyaan dari kabupaten kota gitu. Jadi ini PKP-nya jadinya pakainya yang mana? Kok saya masih pakai yang per antigen ya Mbak Erin gitu. Nah, terus saya jawab kemarin kami sudah ubah kok sesuai dengan indikator yang kita pakai yang sesuai dengan Renstra gitu. Ternyata Excel yang PKP itu masih yang per antigen tadi, yang HB0 berapa, BCG berapa gitu Pak Ucu. Nah mungkin karena sekarang sudah diubah, mohon semua kabupaten kota tadi harus diperhatikan lagi ya untuk yang imunisasi, indikatornya berubah gitu. Jadi ada 5 indikator, tidak per antigen lagi gitu Pak Ucu. Siap. Atur nuhun Teh Erin. Ya sama-sama Bapak, mohon maaf terlambat masuknya. Tunggu dari tadi nih Teh Erin. Promkes ada, Promkes mohon izin. Ada lagi tadi tanyakan terkait PHBS Bu Winnie, Bu Dede. Izin Pak Ucu boleh masukkan sedikit Pak, soalnya Kabupaten Bekasi juga sama Pak, karena leadernya ada di Mutu Pak, kita juga bingung tentang program nih Pak, capaian-capaiannya ya. Bisa nggak sih Pak dari setiap program itu ditampilkan capaian dari provinsinya Pak, biar kami besok pada saat duduk sama dengan program-program di Dinkes juga satu kesepakatan gitu Pak. Kalau ini memang sudah ditetapkan oleh provinsi gitu Pak. Teh Yuni, untuk target-target program indikatornya itu sudah ada Teh di aplikasi, bisa ditoong di aplikasi ini. Itu Dari berdasarkan masing. berdasarkan hasil des program di provinsi masing-masing. Jadi bukan kami primer Yankes yang menetapkan, tapi itu ada berdasarkan kebijakan dari masing-masing program yang ada di Dinkes provinsi. Dari Dinkes provinsi tentu mengambil kebijakan dari pusat ya. Itu. Mangga Bu Erna mungkin penjelasan seperti apa nih? Mungkin nanti, terima kasih Pak Ucu. Mungkin nanti untuk tindak lanjutnya kita akan membuat surat edaran juga Pak untuk penetapan indikator PKP. Iya Bu. Dari surat edaran Provinsi Jawa Barat nanti ditindaklanjut juga dengan surat edaran kabupaten kota untuk indikator yang dinilai. Ya, gitu ya. Iya Bu, biar nanti kami dari kabupaten kota bisa diturunkan berbentuk SK kepala dinas gitu Bu. Iya, boleh. Itu. Siap, terima kasih. Kan nanti pengisian mulai di Juni ya. Jadi, tapi sekarang puskesmas mah jalan aja aktivitas, kan belum saatnya juga ngisi yang 2024. Nanti untuk penetapan target kan ketika edaran nanti sudah diterima baru langsung bisa ditetapkan SK indikator oleh masing-masing kepala dinas kesehatan kabupaten kota gitu ya Teh Yuni ya. Iya, maksudnya gitu Pak. Siap. Siap, Bu Erna udah langsung bikin edarannya. Iya. Terima kasih. Ada lagi sebelum udah mau jam 3, Teh Selvi mau disampaikan? Udah ya. Di RTL dulu nih sebelum ini. Kalau tidak ada dulu Kang Said, Kang Miswan, mungkin ada closing statement? Berkata-kata terakhir katanya. Baik. Ya baik, mungkin dari yang mungkin sudah mengikuti dari pagi ya. Terima kasih telah mendengarkan dan juga ikut mencoba terkait demo aplikasi
PKP ini, terus juga ingin meminta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kalau misalkan memang penjelasannya kurang jelas dan mungkin ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan ini mungkin rekan saya juga kayaknya lagi tidak di depan kamera. Mungkin saya mewakili Kang Miswan juga. Mohon maaf apabila memang aplikasinya masih banyak kurangnya. Dan semoga dengan adanya aplikasi EPKP ini bisa memudahkan dari mulai puskesmas, dari mulai dinas kabupaten, kota, dan juga dinas kesehatan provinsi, khususnya di Jawa Barat. Dan kami masih tetap menerima jika ada masukan-masukan terkait aplikasinya, karena kan memang yang paling akan merasakan itu yang akan menggunakan gitu. Jadi jika misalkan ada saran-saran atau masukan terkait aplikasi EPKP ini, mangga disampaikan saja. Nanti akan dibahas lebih lanjut untuk pengimplementasiannya. Mungkin karena ini sudah sore juga dan insya Allah besok sudah weekend, saya akhiri. Saya mewakili rekan saya Kang Miswan undur diri. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Said. Teman-teman berikan aplaus yang meriah buat tim dari Telkom University yang luar biasa sekali ini dari pagi membimbing kami. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Hatur nuhun ya Kang Said, Pak Amin, amin, Miswan. amin. Dan teman-teman kabupaten kota jangan beranjak dulu karena masih ada sesi RTL dan nanti penutupan oleh Pak Kabid ya. Mangga selanjutnya dikembalikan dulu ke Bapak Moderator Kang Gipari. Hatur nuhun Kang Said, Kang Miswan, nuhun pisan. Untuk teman-teman di Mangga. kota mohon beranjak dulu, apalagi yang di ruang luring, Dokter Teti jangan dulu beres-beres. Mangga saya kembalikan ke Bapak MC. Nanti penutupan Bapak. Bapak nanti penutupan RTL sama Bu Servi. Iya. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu akhirnya kita selesai juga untuk paparan pertama dan paparan kedua tadi yang sudah dijelaskan oleh Kang Said dan Kang Miswan. Baik, kita beranjak ke acara selanjutnya yaitu kesepakatan dan rencana tindak lanjut RTL yang akan dipimpin oleh Ibu Ketua Tim Kerja Yankes Primer dan Kesret, Ibu Dr. Selvia Kusdianti. Kepada Ibu Selvi, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Di akhir pertemuan ini kita akan sepakati rencana tindak lanjut pertemuan konsolidasi instrumen PKP ini. Kita akan bagi RTL berdasarkan tingkatannya. Yang pertama Puskesmas, Dinkes Kapkota, dan Dinkes Provinsi. Bapak dan Ibu, ini tidak menutup kemungkinan kalau misalnya mau ditambah atau misalnya seperti apa, silakan ya nanti berikan masukannya. Baik, untuk pertama yang Puskesmas adalah Puskesmas menginput username dan mengubah password sesuai dengan identifikasi Puskesmas. Setuju ya? Tapi jangan lupa kalau merubah password, diingat-ingat passwordnya ya, tempelin di depan laptopnya atau depan komputernya. Itu baik. Kedua, melakukan uji coba penilaian dengan menginputkan hasil kegiatan Puskesmas tahun 2023. Tidak apa-apa ya Bapak dan Ibu di Puskesmasnya, nanti dicoba dulu karena kita ini kan baru pertama kali nih kita sosialisasikan, jadi kendala-kendala itu mungkin nanti akan terlihat pada waktu kita uji cobakan. Pakai yang tahun 2023 aja ya Bu Erna ya, karena sebetulnya sudah dikirimkan kan ke kami, tapi silahkan dicoba untuk diinput di aplikasi.
Ketiga, memahami indikator yang dinilai untuk tahun 2024 dan mulai merekap hasil kegiatan. Jadi jangan di ujung gitu ya, tiba-tiba nanti per 6 bulan Juli baru direkap. Tapi ini tentu hasil itu ada harian, bulanan, nanti diinputkan. Kemudian di akhir Juni, data cakupan kegiatan diambil untuk evaluasi PKP semesteran dengan fitur yang sesuai. Nanti di aplikasinya kan ada ya, bisa per semester nanti dan tahunan. Seperti yang diamanatkan di dalam akreditasi pun PKP itu 2 kali ya, minimal setahun di tengah dan di akhir. Kemudian hasil cakupan semester dievaluasi dengan ditabulasikan untuk menentukan strategi percepatan dalam pencapaian target. Jadi ini fungsinya kalau kita evaluasi di tengah atau di midterm atau di semester awal itu untuk kita bisa membuat strategi ya. Jadi jangan sampai nanti di akhir ketahuannya udah nggak tercapai. Mau ditambah Bu Erna? Satu menilai tahunan. Menilai tahunan. Boleh. Menilai tahunan. Ditulis mungkin Kang Fahri ditambahkan nomor 6. Untuk yang Menilai, puskesmas. iya, puskesmas. Puskesmas itu menilai cakupan kegiatan, menilai atau evaluasi cakupan kegiatan selama 1 tahun. Jadi cakupan kegiatan selama 1 tahun sebagai evaluasi tahunan dan akan mendapatkan interpretasi ya Bu ya, interpretasi puskesmas. Ya. Ya. Jadi ini tadi yang nomor 5 adalah evaluasi midterm, yang ke-6 adalah evaluasi tahunan, ya. Boleh? Tahun berikutnya. Jadi nomor 7, hasil PKP tahunan dijadikan dasar dalam penyusunan RUK tahun berikutnya ya. Pengisian tepat waktu katanya. Nomor 8 berarti ya. Itu ya. Itu mah usulan dari kau. Nomor 7 kayaknya. Tahun berikutnya. Nomor 8, Puskesmas melakukan pengisian EPKP tepat waktu. Disepakati berarti. Iya, iya. Sepakat ya? Ya. Baik, ada lagi tambahan? Cukup? Cukup. Bungkus ya yang puskesmas ya. Oke, baik yang Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Yang pertama, menginput username dan mengubah password sesuai dengan identifikasi kabupaten kota. Ya pasti ya. Kemudian yang kedua, karena ini nanti bukan menjadi tugasnya primer atau mutu saja yang selama ini membawahi untuk PKP. Ini juga harus disosialisasikan ke lintas program. Jadi sosialisasi EPKP ini dengan lintas program. Karena nanti yang validasi data tidak mutu saja. Nah, ya, jadi nanti lintas programnya harus bisa memvalidasi data yang diinputkan oleh puskesmas sesuai dengan programnya masing-masing. Yang ketiga, membuat surat edaran dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk penetapan indikator EPKP yang akan dilaksanakan di puskesmas ya, agar nanti disepakati bersama seragam gitu ya, seperti itu. Kemudian keempat, menetapkan admin dari setiap program untuk validasi capaian program EPKP. Ini penting ya. Kenapa? Oh, SE-nya maksudnya SK apa SE? SK ya, SK penetapan indikator ya. SK dokter, surat keputusan PKP aja, iya. Oke, diganti. Nomor 3, membuat SK gitu ya, Kepala Dinas Kesehatan mengenai indikator PKP, E-nya diganti. Ya, ditambah ya sesuai dengan surat edaran dari provinsi. Atau mengacu boleh, mengacu SE-nya provinsi. Di bawahnya aja. Pada SE
SE dari Dinas SEPKP. Kesehatan Provinsi. Ya. Setuju ya? Oke. 4. Menetapkan admin dari setiap program. Yang nomor 4, iya. Menetapkan admin dari setiap program untuk validasi capaian program EPKP. Jelas nggak untuk kata-katanya? Ya. Jadi penting biar nggak akun sama passwordnya nggak kemana-mana. Jadi udah jelas tuh. Meskipun nanti di aplikasi juga ada log activity. Jadi bisa ketahuan siapa aja yang login ya atau melakukan aktivitas di dalam aplikasi tersebut. Kelima, melakukan validasi hasil PKP Puskesmas di wilayah kerjanya dengan melakukan verifikasi dan cross check. Nah, cross checknya gimana ininya? Oke. Baik. Dengannya 2 kali ya itu. Dan cross check dengan data, dengannya dihapus 1. Dengan data pendukung yang diupload oleh Puskesmas. Setuju ya? Setuju aja. Keenam, membuat feedback. Umpan balik kali ya, tulisnya biar itu ya. Hasil, bahasa Indonesia aja. Umpan balik, hasil verifikasi per program dan membuat rekomendasi dalam EPKP. Ada tambahan? Kalau yang 6 ini saya rasa harus dibungkus. Itu mah nggak mau Dokter Teti ya. Baik, sekarang Dinas Kesehatan Provinsi ini teman-teman di provinsi, baik yang primer maupun teman-teman program, lintas program. Yang pertama koordinasi dengan lintas program Promkes, karena tadi yang masih ada PR ada Promkes ya, untuk cek target pada PHBS. Kemudian yang kedua ini yang menjadi dasar dari kabupaten kota serta puskesmas untuk menjalankan EPKP ini adalah membuat surat edaran untuk penetapan indikator PKP dan target per program tingkat provinsi Jawa Barat. Yang ketiga, nanti kita akan membuat manual book untuk aplikasi EPKP. Bahkan mungkin nanti katanya tadi akan membuat video tutorialnya gitu ya. Mudah-mudahan kekejar. Oke, yang keempat, koordinasi dengan tim IT untuk menambah fitur bagi puskesmas yang menerapkan ILP. Ya, jadi nanti akan ada satu bagian di dalam EPKP ini, karena Jawa Barat atau seluruh Indonesia pun nanti ke depan itu ada minimal 1 puskesmas yang akan mengimplementasikan PKP. Sehingga nanti kita akan selaraskan indikator ini sesuai dengan ILP yang dilaksanakan di lokus implementasi ILP ya. Jadi nanti untuk yang menerapkan ILP kita akan coba buatkan fiturnya, tambahkan fitur di PKP. Kalau sekarang boleh pakai aja dulu itu. Kemudian yang kelima melaksanakan sosialisasi atau fasilitasi EPKP melalui kegiatan pembinaan upaya kesehatan. Ya, jadi nanti kami juga ada kegiatan-kegiatan yang bisa menindaklanjuti untuk mensosialisasikan atau memfasilitasi EPKP ini. Kemudian yang keenam untuk target imunisasi mengikuti target Renstra pusat ya tadi yang disampaikan oleh Terin bahwa ada 4 indikator yang targetnya 100% dan untuk bias ya 90%. Kayaknya ada yang belum disebutkan membuat WhatsApp grup dengan siapa aja nih ya? Dengan program terkait tingkat provinsi dan kabupaten kota. Ya. Udah. Mau ditulis? Silakan. Dari feedback. Oke ya. Nah,
Nah, berarti nanti ditetapkan aja di provinsi ya. Jadi provinsi menetapkan batas akhir. Ya. Ya. Oke, Bu Erna, berarti yang di provinsi ditambahkan ya untuk yang cut off ya. Provinsi menetapkan cut off atau batas waktu penginputan PKP per level per tingkat pelaporan, ya kan? Dari puskesmas tanggal berapa, Kabkota tanggal berapa, masuk ke provinsi tanggal berapa gitu. Oh, oke, silahkan Bu Erna. Oke, berarti ditulis di puskesmas tanggal berapa? Oke, dicoba dulu, ditulis di puskesmas. Ditulis yang bagian puskesmas dulu. Puskesmas melaporkan atau mengisi. Puskesmas melakukan pengisian, yang nomor 8 aja itu, Fahri. Tepat waktu pada tanggal berapa di situ? Maksimal. Tanggal 5 bulan Juli dan 5 Januari tahun berikutnya. Bulan Juli tahun berjalan dan tanggal 5 Januari tahun berikutnya. Ya, masuk ke Dinkes Kabkota. Oke. Ini setuju ya? Karena nanti mau diterapkan dituliskan di SE-nya juga. Oke, masuk ke Kabkota. Kabupaten kota melakukan validasi. Nggak usah ditulis lagi kabupaten kotanya, kan udah ada di atas. Melakukan validasi maksimal tanggal validasinya tanggal berapa? 15 bulan Juli tahun berjalan dan 15 Januari tahun berikutnya. Hari rekomendasinya kapan? Terbitnya langsung enggak? Oh, langsung. Berarti melakukan validasi dan memberikan rekomendasi. Oke. Melakukan validasi di atasnya dan memberikan rekomendasi. Ya, rekomendasi lah di situnya langsung. Oke. Udah ya. Nah, sekarang provinsi. Ini selain WhatsApp group, satu lagi membuat Google Form. Membuat Google Form. Apaan ada? Nomor 5. Membuat G-Form untuk aduan. Enggak, G-Formnya. Keluhan terkait dengan aplikasi. Atau kendala, ya terserah. Aduan atau kalau nanti di G-Form-nya itu akan ada kontak yang mengadunya siapa. Dokter Teti misalnya
bikin aduan. Ada di situ diminta nomor kontaknya karena nanti akan di feedback oleh oh, enggak di broadcast lamun sama mas semua. Iya kan ada di grup. Jadi kalau misalnya di grup kadang kan nggak kebaca nih, maksudnya ke skip banyak yang ngadu misalnya gitu ya. Nah kalau di Gform kan nanti bisa terinventarisir gitu apa saja nih yang ini. Ya, udah terkait dengan laporan Bu Erna, silakan yang Selfie terakhir. izin teh sama kalau masing-masing program bisa nanti hak akses enggak nah di Bisa. aplikasi. Nanti akun kita yang Ya. level provinsi di-share ke teman-teman program. Jadi satu Ya. akun, satu password. Jadi jangan ada yang ngerubah password, kalaupun merubah nanti kasih tahu ya ke teman-teman yang lain gitu ya. Makanya kan emailnya satu kan ya sama Iya, passwordnya. iya. Apa masukin nggak di sini di kesepakatan? Jadi masing-masing program bisa memvalidasi ya apa Ya. seperti itu Oh, ya? mau ditulis? Ya. Ya, iya benar. Jadi nomor 9. Seperti yang kabupaten kota mungkin ya? Betul. Masing-masing program provinsi, nggak usah disebutin lagi ya. Masing-masing program melakukan validasi. verifikasi dan validasi EPKP sesuai dengan Dan ini Bu koordinasi ke primer. Kalau ada hal sebagai bahan untuk kita pembinaan ke kabupaten kota. Boleh Bu Erna apa kata-kata terakhir? Jadi iya, jadi nanti bersama-sama. Kalau provinsi ya. Verifikasi dan validasi EPKP dan koordinasi dengan Yankes. Dan koordinasi dengan bidang Yankes. Itu aja ya. Yankes bidang Yankes. Tim kerja Yankes primer bidang Yankes karena biasanya kan rujukan gitu kan? Ya. Atau ke mutu. Tambah lagi nomor kontak, jam kerjanya aja tamat. Itu Bu Ernawatinya nggak usah ditampilin. Primer udah. Kita lihat tadi itu bentuk feedbacknya kita. Jadi semua hasil dari PKP ini kan bisa monef bersama, bisa monef masing-masing gitu ya sebagai bahan untuk pembinaan. Lanjut aja yang nomor 9. Atau nomor 10 melakukan pembinaan berdasarkan hasil. Boleh. Nomor 10. Hasil PKP melakukan pembinaan berdasarkan hasil PKP. PKP. Ya, itu ya. Bungkus. Gak ada yang protes ya karena udah sore kayaknya ya. Ya. Oh iya. Baik, terima kasih itu rencana tindak lanjut yang akan kita sama-sama laksanakan dari hasil pertemuan dari pagi dan sore ini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Baik, alhamdulillah. Terima kasih untuk Bu Selvi atas kesepakatan dan juga RTL-nya. Baik Bapak Ibu, akhirnya kita beranjak ke acara terakhir, yaitu penutupan yang akan ditutup oleh Bapak Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Gigi Yusruseno, MSCPH. Ya, kepada Bapak Yus, waktu dan tempat dipersilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan ini selesai dengan catatan ada beberapa hal. Yang pertama, semoga RTL yang tadi dibuat bersama-sama bisa dilaksanakan oleh semua yang terlibat nanti. Dan untuk butir-butirnya nanti mungkin akan di-share ya di WA group yang akan dibuat.
Kemudian terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dari Prodi S2 Sistem Informasi Telkom University yang telah membantu kita dalam aplikasi PKP baik untuk Puskesmas maupun untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Provinsi. Kepada Pak Sayyid Taufik Abdur Hafiz Eskom Mkom, terima kasih. Kepada Adik Muhammad Miswan Eskom Mkom juga luar biasa ya, terima kasih dari kami dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan kenapa? Ya belum. Selanjutnya untuk teman-teman yang masih bergabung secara luring, terima kasih ada Dr. Teti dari Kota Bandung, ada Bu Dini ya, ada Bu Rina ya, Cimahi, serta Ibu Lia ya dari Farmasi, serta terima kasih juga kepada teman-teman yang masih bergabung sampai penutupan yang melalui Zoom dari 27 kabupaten kota. Mudah-mudahan aplikasi ini betul-betul bisa membawa kemudahan menjadi paperless ya, penghematan di puskesmas, dan mudah-mudahan juga tidak ada kendala atau tidak banyak kendala. Namun apabila ditemukan ada kendala mungkin bisa disampaikan dalam WA group nanti baik melalui dinas kabupaten kota atau mungkin juga bisa langsung untuk penyempurnaan WAG ini. Terakhir, terima kasih kepada teman-teman primer. Primer ini sangat responsif, inovatif, dan responsif. Ya, di bidang Yankes ini the best. Karena cepat sekali bekerjanya, luar biasa. Walaupun tenaganya makin sedikit. Terima kasih kepada Dr. Selvi selaku ketua tim kerja dan teman-teman, ada Bu Erna, Pak Ucu, Bu Nisa, Bu Lita, turun semua nih, ada Fahri dan Gifari. Kami juga atas nama tim kerja Yankes Primer mengucapkan mohon maaf lahir batin, selamat menunaikan ibadah saum Ramadan, mudah-mudahan kita dilindungi dan kita juga insya Allah akan berkomunikasi lagi dengan teman-teman dalam rangka pengamanan mudik Lebaran. Jadi sebentar lagi kita akan diajak rapat-rapat oleh Polda. Kemudian juga kita juga mungkin harus turun di sela-sela puasa. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini pertemuan ini dinyatakan selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ada foto lagi kata Bu Erna? Enggak, Bapak Ibu boleh dibuka ininya, kameranya. Nah, Bapak Ibu dibuka dulu kamera. Waduh, ya Dokter Dedi beneran ini Patriot Primer Karawang. Siap dok. Ada dok. Mana? Siap. Ini dokter. Oh ya, Pak Dian dari Tasik. Ada dari Puskesmas Cigadung. Cigadung mana ini? Oh, Bandung. Ya. Soalnya di Kuningan juga ada Cigadung. Pangandaran. Oh, Kabinet Garut ini ya? Oh Bu Inge. Ya. Bu Siap Inge. dok. Siap dikunjungi Bu Inge ya. Arus mudik di daerah mana? Malang. Limbangan. Limbangan ya. Siap dok. Tapi nggak bisa ngaduren dah puasa. Biasa dibekel. Kalau Mas Jaka dari mana nih? Oh Tasik. Oh kota. Kota Bekasi cuma kelihatan sedikit nih kepalanya aja.
Baru kemarin ketemu ya. Terima kasih. Ya, semuanya saja ya. Mungkin siap-siap dipoto. Mangga. Siap. Boleh Bapak Ibu berikan senyumannya. 1, 2, 3. Ya. Slide kedua. Oh, nggak ada. Nah. Sudah Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Silakan pada murid. Libur. Terima kasih. Bu Desi mau ke Kuningan. Assalamualaikum. Ayo Santos Jaroh. ke Kuningan, ayo. Izin pamit Bapak Ibu. Terima kasih Pak Said, Pak Miswan. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu berakhir sudah kegiatan pertemuan hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi aktifnya. Semoga kita bisa bertemu kembali. Dan selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Mangga pamit. Izin live ya, izin live.